Oke, ini saya sudah mulai panjat. Dan ini batuannya ini kemiringannya 90 derajat. Jadi benar-benar susah banget ini. Ikutan panen udang fanamenya. Ini harus seimbang juga nih. Wow, dan ini berat. Wah. Kawasan Ujung Genteng merupakan destinasi yang wajib didatangi ketika melanglang ke daerah Sukabumi Selatan. Lautnya yang biru dibingkai pasir putih seperti permadani yang menghiasi pesisir sepanjang kurang lebih 16 km. Tidak jauh dari garis pantai, tanah lapang yang rindang menyajikan pemandangan langsung ke arah laut. Di tempat inilah, ratusan mobil camper van dari berbagai daerah berkumpul bersama dalam tajuk Fun Camp Jejak Petualang Hero Camp Tour. Di hari kedua camping dan petualangan, kami mengeksplor kawasan Ujung Genteng dengan trail bike. Menunggangi motor trail dengan spek yang mumpuni, memberi kami rasa percaya diri dalam melibas medan pasir putih yang masih belum banyak terjamah. Fun Camp di Ujung Genteng ini emang seru sekali. Saya baru selesai mengeksplor pesisir pantai di sini dan luar biasa sekali pemandangannya, view-nya mantap. Apalagi kita eksplor pakai motor seperti ini, lebih puas rasanya. Mantap ya Om? Mantap. Mantap. Sekarang saya mau siap-siap dulu untuk lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sementara para peserta Fun Camp beramah tamah, saya ditemani Om Dodi bergeser ke lokasi petualangan untuk menguji adrenalin. Halo, kali ini saya dan Om Dodi sudah siap sekali nih. Kita mau ke Curug Cigangsa, Iya, mau bisa. melakukan panjat tebing. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hamparan persawahan luas menyambut kedatangan saya ketika memasuki Desa Surade sebelum sampai ke Curug Cigangsa. Kita sudah selesai trekking Om ya? Iya. Sekarang kita mau menuju ke curug sana, tapi sebelumnya kita harus melewati sungai dulu, nyebrang sungai baru kita ke sana. Dan pemandangan di sini aja udah bagus ya Om? Apalagi banget. kalau kita ke sana. Iya, Jadi kita mau langsung ke sana. Let's go, ayo Om! Akses menuju kaki curug harus melewati sungai dangkal yang berbatu. Ternyata masih ada tantangan selanjutnya, kita harus lewat ke sana tapi melalui tepian tebing seperti ini. Dan kita mau langsung aja ya. Mengarungi sungai yang terletak di antara tebing seperti ini membuat kami harus melakukan canyoneering sederhana. Wow, susah, ternyata ini batuannya licin banget. Terus kalau ke bawah itu, karena banyak lumut juga di sini, jadi kita harus ekstra hati-hati. Tapi nggak apa-apa karena kita sudah mau sampai ke sana. Let's go. Licin banget Om. Meskipun terlihat mudah, saya sempat kehilangan fokus dan tergelincir. Niatnya mau kering-kering, kita basah total ini. Ya udah, kita langsung aja deh jalan aja ke sana. Ternyata cuma segini. Om, ayo Om. Maaf ya Om. Oke, kita sudah mau siap-siap mau panjat tebing. Ini Om di sana sudah standby. Wow, ini akan sangat menantang dan saya sudah deg-degan sekali.
Oke, let's lihat. Let's go. Tebing ini memiliki pijakan kaki dan pegangan tangan di tiap sisinya. Meski begitu, ini bukanlah medan yang mudah untuk dipanjat. Oke, ini saya sudah mulai panjat. Dan ini batuannya ini kemiringannya 90 derajat. Jadi benar-benar susah banget ini. Nah, kalau saya ini panjat tebing yang pakai 2 tali. Kalau di sana itu di samping saya ini menggunakan teknik ascending, jadi hanya 1 tali. Itu lebih susah lagi. Wah. Memanjat tebing menggunakan 2 tali seperti ini mengharuskan saya bertumpu pada sisi tebing. Sementara metode ascending sepenuhnya bergantung pada tali. Oke, di sini sembari panjat kita juga menikmati pemandangan di belakang saya ini curugnya cantik sekali. Dan kita di depannya memacu adrenalin seperti ini. Mantap! Keren banget! Meskipun bukan termasuk jalur basah, bebatuan tebing tetap memberi tantangan tersendiri bagi saya. Berhasil, sudah sampai di best view dari Curug Cigangsa. Ini cantik sekali di belakang kita di Indosat ya Om. Ya. Om, gimana perasaannya Om? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Keren banget. Keren banget, luar biasa. Keren banget ya. Apalagi kalau ini langsung menikmati pemandangan ini. Ya. Kalau saya rasanya berhasil mengalahkan diri sendiri. Tadi rasanya Betul. deg-degan sekali. Udah, aja. Selain pemandangan, hadiah dari pemanjatan ini adalah bebatuan purbakala hasil pahatan alam. Dan memang kalau mau dapat yang terbaik kita harus usaha lebih. Dan Betul. ini kayak kita hari ini luar biasa sekali, udah panjat tebing sana sini dan pemandangan ekstra bagus sekali di belakang saya. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Potensi alam pesisir selatan Jawa Barat memberikan anugerah yang tak ada habisnya. Tak jauh dari lokasi fun camp, terdapat tambak udang Faname yang menyita perhatian saya dan beberapa teman camper fan. Kali ini memang kalau kita camping harus bawa bekal. Dan sekarang kita sudah siap ini untuk cari udang Faname atau Wah. panen udang Faname nih. Wow, apa tuh ya? Waduh, pasti enak banget itu. Iya. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Halo Pak Agus. Halo. Ini Sally. dia. Saya sudah sampai di tambak udang Faname di daerah Cidaun. Ini dia sama Pak Agus sudah minta izin saya mau ikutan panen udang Faname-nya di bawah Iya, situ. Panen dilakukan ketika udang Faname telah berumur 120 hari. Secara ukuran, udang telah memiliki bobot di atas 20 gram per ekor. Oke, ini dia. Kita turunnya pakai kayak ginian nih. Iya. Kakinya di mana nih, Mbak? Sini. Gitu. Aman. Oke. Bentar. Tangannya sini. Iya, megang situ aja, megang. Oke. Tambak ini memiliki kedalaman lebih dari 1,5 meter, sehingga butuh alat khusus bagi saya untuk masuk kolam tambak. Satu tambak dapat menghasilkan hingga 6 ton udang Faname sekali panen. Udang jenis ini memang dapat hidup dalam populasi yang padat, sehingga hasil panen pun menjanjikan.
Pak? Iyalah saya ambil di sarangnya. Pasti banyak. Oke. Selama proses panen, tambak terus dikuras hingga airnya benar-benar habis. Nah, ini sudah selesai panen. Sekarang kita mau ikut langsung ke proses selanjutnya, yaitu sortir di sana. Ikut jejak saya, jejak petualang. Pada proses penyortiran, udang yang berukuran kecil dan memiliki cangkang yang lembek dipisahkan dari udang lainnya. Ini bagus nih. Nah, ini nih, kalau kita lihat ya, udang Faname ini, dia punya ciri khas itu beda sama udang yang lain, tuh lebih putih warnanya, dan ukurannya tuh lebih kecil daripada udang galah. Karena warnanya, udang Faname disebut sebagai white leg shrimp atau udang berkaki putih. Setelah tersortir, akan dilakukan proses sizing. Oke, ini akan dilakukan sampling atau sizing. Jadi dengan ini sudah ketahuan harganya ya Pak, habis itu. Nah, ini nanti mau dibagi ke 4 ini, kemudian nanti ditimbang lagi Pak. Seperti itu, supaya nanti ini kelihatan nih harga jual dari si udang Faname-nya ini. 3 kilo, oke. Cara ini dapat menentukan berapa jumlah udang Faname dalam 1 kilogramnya. Apabila berkisar di 50 ekor, termasuk ke dalam kualitas premium. Ini dia proses hari ini, kita sudah panen udang Faname yang super berkualitas di sini. Sekarang saya mau ambil sedikit buat buka nanti di camper van. Ikut jejak saya, jejak petualang. Berkemah menggunakan camper van menghadirkan banyak kenyamanan dan kemudahan. Kulkas pun selalu tersedia untuk menjaga perbekalan makanan tetap segar. Ini dia ada di dalam kulkas. Jadi sekarang kalau misalnya mau camping nggak perlu susah-susah lagi. Sekarang sudah super praktis. Ini dia, masih segar. Menikmati udara pesisir sembari membuat udang barbeque menjadi pilihan kami malam ini. Prosesnya cukup sederhana. Kami hanya memotong bahan-bahan, lalu mencampurnya dengan udang dalam satu tusukan. Ini dia, ya. Cantik ya. Cantik ya. Ini ada udang, ada paprika, ada bawang bombay, terus ada nanas paling atasnya. Jadi semakin menarik, semakin enak untuk dimakan nih. Guna mempersingkat waktu, kami menggunakan kompor roket untuk membakar sate udang. Kompor berbahan bakar kayu ini dapat menghidupkan api unggun dengan cepat. Sembari terus dibolak-balik, sate udang dioleskan bumbu barbeque dan mentega. Setelah matang, sate pun siap dihidangkan dan disantap. Ayo, kita makan dulu. Waduh, tante. Kalau dagingnya sendiri nih rasanya manis ya, karena baru dipanen. Jadi masih fresh. Terus tadi karena kita tambahin bumbu-bumbu yang lain juga makin apa ya, makin menambah kayak cita rasanya. Jadi enak. Enak Om? Enak ya? Kurang apa Om? Kurang apa? Nasi udah enak lagi ya. Sate udang yang dihidangkan dengan potongan nanas, paprika, dan bawang bombay seperti ini memiliki nutrisi yang komplit. Nanas memiliki kandungan bromelain yang mendorong tubuh kita menghancurkan plat kolesterol dalam darah. Jadi tidak perlu khawatir untuk menghabiskan udangnya. Ini dia kebersamaan di kala camping, bisa makan bareng-bareng seperti ini, terasa sekali kedekatannya, terus makanan kita sudah habis. Sekarang waktunya kita istirahat karena sudah semakin malam, jadi bahagia sekali, terasa sekali keluarganya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Masyarakat Sunda memang terkenal sebagai penjaga warisan tradisi. Geger Jubek salah satunya. Ngegel Jublek merupakan atraksi seni yang menggabungkan kekuatan dan tarian. Kesenian unik ini hanya dapat dijumpai di Desa Cisewu. Ini dia ngegel jubleknya. Itu ngegel berarti digigit. Jublek itu kayak lisung gitu untuk penumbuk padi. Itu digigit. Itu yang kecil aja bisa gigit. Wow. Pertunjukan ngegel jublek seperti ini biasanya digelar pada acara hajatan. Kesenian ini masih tetap bertahan di tengah gempuran seni modern. Agak susah ternyata ya. Ini harus seimbang juga nih. Wow. Dan ini berat. Wah. Susah. Susah kalau sambil nari. Wow, ini kalau di sini menurut saya ini berat sekali. Ini selain harus menjaga keseimbangan karena kita naik di belakangnya mamang-mamang ini susah. Dan kalau harus menari lagi makin susah. Ini gimana kalau digigit ya? Ini aja susah. Untuk memiliki keterampilan menari seperti ini membutuhkan koordinasi tubuh yang baik serta proses latihan yang panjang. Wow, ini Om Faizrin juga mau cobain ini naik di atas. Tapi semangat ya Om ya. Bisa Om. Aduh, saya aja yang lihat ngilu. Keberanian rekan campervan saya patut diacungi jempol. Namun aksinya justru mengundang tawa yang menambah seru suasana. Ikut jejak saya. Setelah bertualang seharian, saya pun kembali ke lokasi fun camp. Hari sudah mulai gelap dan waktunya mengisi perut yang mulai terasa kosong. Ini dia, kalau camping seperti ini kayaknya kurang kalau kita tidak bakar-bakar. Dan sekarang sudah siap semua ini, kita mau langsung saja bakar-bakar karena kita tidak mau ketinggalan momen. Berkemah di alam terbuka seperti ini menawarkan rasa yang berbeda dengan suasana rumah, termasuk urusan mengisi perut. Memang nih paling seru dan paling asik banget kalau camping pakai camper van karena semua pilihan ada di sini. Bahkan sekarang kita nih lagi ngegrill makanan-makanan kita yang akan kita makan malam ini. Di atas pemanggangan listrik, dalam sekejap hidangan malam siap dinikmati. Sudah selesai, waktunya kita serbu makan. Ayo Om, Tante, Adek makan. Aku mau ya ini. Saya sudah duluan ya tadi. Enak banget, apalagi kalau makannya rame-rame kayak gini ya. Terasa sekali nih kebersamaannya di kala camping. Terus suasananya memang best. Ada rasa kekeluargaan yang terjaga dalam acara seperti ini, meski itu dilakukan di alam terbuka. Hangatnya suasana rumah semuanya membaur di sini. Makan lagi Om. Aduh, beneran ya. Ini sudah kenyang, mata sudah mulai mengantuk. Kayaknya waktunya kita untuk istirahat ini kembali ke tempat masing-masing. Karena besok masih akan melanjutkan perjalanan di sini. Oke Om, izin Om, saya istirahat ya Om. Tante, Teteh, siap. Dadah. Kini saatnya masuk ke peraduan. Nyamannya roof end akan mengantar saya melewati malam dan semilirnya angin laut. Tenda di atas van seperti ini juga memberi rasa aman ketika menginap di alam terbuka seperti sekarang. Roda camper van berputar meninggalkan lokasi fun camp jejak petualang Hero Camp Tour. Berpisah dengan rombongan, mobil yang saya naiki singgah ke Desa Waluran Mandiri untuk mengikuti kegiatan panen warga lokal.
guys, kita sudah menuju ke Desa Waluran Mandiri untuk mengambil hanjeli sebagai perbekalan camping kita. Iya, Apa betul. itu hanjeli? Apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di ketinggian 380 hingga 800 meter di atas permukaan laut, kondisi tanah di Desa Waluran cenderung kering. Inilah yang membuat hanjeli berkembang baik di tempat ini. Saya sudah sampai di Desa Waluran Mandiri dan saya mau ikutan ibu-ibu sini nanam hanjeli karena di sini memang terkenal sekali akan hanjelinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hanjeli tidak membutuhkan banyak perawatan dan tahan dari serangan hama sehingga cukup mudah dibudidayakan. Yeay. Nah, di sini cara menanam hanjeli cukup sederhana ya. Jadi ini bibitnya, terus kita punya tongkat. Jadi tinggal dibuat aja lubangan seperti ini pakai tongkatnya dan langsung ditanam bibitnya. Nah, udah deh. Jadi, tinggal tunggu tumbuh ini Ibu ya. Iya. Siap. Hanjeli ditanam sedari biji. Dalam setiap lubang berisi 3-5 butir. Antar lubang harus diberi jarak sekitar 50 cm agar dapat tumbuh dengan optimal. Oke, Ibu ini sampai dia panen tuh berapa lama Bu? 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Wah lama juga ini Bu. Kira-kira ini udah ada yang panen belum Bu? Ada di sana. Ada di sana ya? Iya. Oke, sudah ada yang panen. Kita juga sudah mulai selesai nih tanamnya. Sekarang kita mau langsung ke tempat panen. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ibu, kita langsung menuju lokasi panen. Ayo Bu. Hanjeli dapat dipanen ketika berusia 5-6 bulan. Waktu yang terbilang lama inilah membuat budidaya hanjeli kurang diminati di daerah lain. Ini ya Bu. Hanjeli termasuk ke dalam rumpun serealia atau padi-padian. Secara tampilan, pohon hanjeli menyerupai tanaman jagung dengan tinggi yang dapat mencapai 174 sampai 185 cm. Nah, ini dia. Kalau mau dilihat kita pakai metode pakai tep ini ya, Bu. Tep, tapi di sini disebutnya ani-ani. Ani-ani. Ini adalah alat untuk memanen Hanjeli. hanjeli. Tapi sebenarnya bisa dipetik juga ya, Bu ya? Bisa. Cuman kalau kalau dipetik ini bisa, Hmm, cuman takut takut. berdarah. Nah, ini lebih aman ternyata kalau di Ini sini. aman pakai ani-ani. Oke, lanjutkan. Karena minimnya perawatan, hanjeli dapat ditanam menggunakan metode palawija. Disatukan dengan tanaman yang tidak membutuhkan irigasi seperti cabai dan jahe. Oke. Ini dia hasil panen kita. Lumayan Ibu ya? Lumayan banyak. Sekarang kita mau langsung bawa ke tempat untuk lakukan proses selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hanjeli yang sudah dipanen harus melalui beberapa tahapan sebelum dapat diolah. Di antaranya dijemur selama 7 hari, lalu digebuk untuk memisahkan biji dari batangnya. Setelah itu, diayak dan ditumbuk. Dan di sini proses selanjutnya ini masih sangat tradisional. Di depan sana tuh ada yang ngegebuk, terus ada yang nampi dan kita bagiannya numbuk hanjeli. Kayak gini nih. Di Indonesia, hanjeli masih kurang populer dibandingkan dengan sumber karbohidrat lainnya. Semuanya sudah siap, buah-buah segar di depan kita. Kita nggak mau bikin rujak, tapi kita mau bikin fruit bowl hanjeli. Hanjeli jenis ketan diantaranya bisa diolah menjadi dodol atau bubur. Ini dia, buahnya udah dipotong-potong semua. Sekarang waktunya kita untuk memasak hanjelinya. Ini simple sekali seperti memasak nasi. Tinggal dituangkan air. Wah, ini perubahannya sudah terlihat.
hanjelinya. Kalau saya lihat ini teksturnya itu mirip kayak jagung, tapi warnanya ini putih seperti nasi. Jadi kayaknya perpaduan yang unik menurut saya nih. Setelah matang, kita bisa tambahkan beragam potongan buah segar di atasnya. Kini fruit bowl hanjeli pun siap disantap. Kalau menurut saya nih ya, hanjelinya sendiri ini manis banget. Jadi enak, terus dicampur sama buah kayak gini. Pas saya tadi ambil mangga itu agak asam. Jadi kayak enak deh, nyampur-nyampur rasanya. Hanjeli digolongkan sebagai superfood atau makanan bernutrisi lengkap. Terlebih lagi dipadukan dengan beragam buah-buahan segar seperti ini. Ini dia hanjeli yang merupakan produk unggulan dari Desa Walurang Mandiri yang luar biasa enak dan juga bergizi tinggi. Apalagi kita menikmatinya di camper van seperti ini, bisa menikmati pemandangan di belakang saya juga yang cantik sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sinar mentari pagi yang hangat memberi kami semangat di awal hari. Olahraga satu ini termasuk ke dalam kardio atau kegiatan yang memacu pompa darah dan detak jantung. Pergerakan yang melibatkan seluruh otot badan ini terbilang efektif untuk membakar kalori dalam tubuh. Ini dia keseruan kita Zumba pagi-pagi, ini bikin kita semangat, aktif dan juga semua badan bergerak. Jadi ini pasti semua kalori juga dibakar. Sekarang saya mau siap-siap untuk melanjutkan aktivitas saya selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Sebuah titah yang tepat sebelum meninggalkan area camping. Karena itu, bersama peserta lain, saya melakukan operasi semut, yaitu bersih-bersih sampah di seluruh area camping. Oke, ini waktunya bersih-bersih karena kita sudah mau pergi, sudah selesai fun campnya. Tapi sebelum itu kita harus bersih-bersih dulu nih.